Kebangsaan Malaysia Berhad dengan Dekopin Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan penyerahan bantuan gempa dimulai. Mengawali acara ini, kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Agus Riyadi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum wa kuntum ala shafa hufratin minan nar wa kuntum Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Haji Mustus Hasim MM. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Koperasi Angkasa Malaysia
Bapak Profesor Dr. Dato Muhammad bin Haji Baharud yang hadir bersama-sama kita, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pusat Dekopin Sumatera Barat, dan hadir juga bersama kami Wakil Ketua Umum Dekopin Pusat Bapak Agung, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, yang hadir juga bersama Kepala Dinas UKM Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Dekopinda Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Koperasi Sekunder se-Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Ibu penerima bantuan gempa dari Koperasi Angkasa Malaysia, terusnya Bapak Ibu beserta para hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Aula Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera dalam rangka penandatanganan kerjasama antara Koperasi Angkasa Malaysia dengan Dewan Koperasi Wilayah Sumatera Barat, serta penyerahan bantuan musibah gempa yang lalu bagi 10 gerakan koperasi yang terkena musibah gempa di Sumatera Barat, yang nantinya akan diberikan langsung oleh Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Koperasi Angkasa, Bapak yang mulia Profesor Dr. Muhammad Ali Haji Baharud. Bapak Wakil Gubernur, hadirin yang kami muliakan, kami dari Dewan Koperasi Wilayah Sumatera Barat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dato Dr. Muhammad Ali bin Haji Baharud, Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, beserta rombongan yang kami lihat lebih kurang 7 anggota beliau hadir bersama kita pada kesempatan ini, bersama Bapak Wakil Ketua Umum Dekopin Pusat Bapak Agung beserta rombongan di ranah Minang. Jadi Sumatera Barat ini Pak Prof dikenal dengan ranah Minangkabau, sehingga keberadaan rombongan dari Malaysia akan bersabetah serta menikmati indahnya negeri Minangkabau ini. Karena kalau kita urut antara sejarah Minangkabau dengan negeri Malaysia merupakan negeri serumpun baik dari segi adat, agama, dan bahasa. Oleh karena itu di Malaysia saya juga melihat ada kampung di sana, kampung Minangkabau, dan juga ada kampung beberapa daerah di Minangkabau di Malaysia. Ada kampung namanya kampung daerah Agam juga ada di sana, Pak, banyak, dan juga dari Pariaman kami juga pernah ke sana. Oleh karena itu dengan keturunan antara Malaysia dengan Sumatera hampir bersama. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami juga ingin melaporkan kepada Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Muslim Kasim, kunjungan dari Presiden Angkasa Malaysia ini adalah untuk pertama kali. Sebelumnya kami dari Dewan Koperasi Sumatera Barat pernah diundang menghadiri semacam pemilihan raya daripada pengurus Koperasi Angkasa atau sama dengan Koperasi Dekopin Sumatera Barat ini, dan kami ikut hadiri. Dan ini kami sampaikan kepada Pak Wakil Gubernur, sehingga kita coba dalam kesempatan ini untuk melakukan tindak lanjut dan kerjasamanya. Tentu jelas dukungan pemerintah provinsi, khususnya Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam ini dalam rangka lebih mempererat lagi hubungan antara Dewan Koperasi Sumatera Barat, khususnya Koperasi Sumatera dengan Malaysia. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan juga bantuan gempa ini sebetulnya
sudah kami usulkan semenjak tahun 2010 dan kami sudah bicara dengan melalui Dekopin Pusat. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat diserahkan khusus untuk daerah-daerah yang kena musibah waktu itu adalah Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kota Agam. Jadi ada 10 koperasi yang akan diserahkan langsung oleh Presiden Angkasa Malaysia ini. Kemudian kami berdasarkan pengamatan kami di lapangan memang diakui banyak koperasi yang tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, bahkan ada koperasi yang sama sekali tidak bisa lagi berusaha karena semua harta benda mereka atau koperasi telah luluh lantak hancur akibat gempa tersebut. Saya yakin Pak Wakil Gubernur ketika itu masih menjadi Bupati Pademangan sangat-sangat mengetahui sekali keadaan kondisi bagaimana koperasi ketika terjadi gempa musibah. Namun demikian, dengan kegigihan beberapa teman-teman pengurusan khususnya dari Dekopin Pusat, sekali lagi kami ucap terima kasih. Akhirnya Koperasi Malaysia memberikan bantuan terhadap 10 koperasi di Sumatera Barat sebagaimana kami sampaikan tadi. Kemudian kami juga kepada Pak Wagub mengharapkan khususnya kepada Pak Ketua Dekopin Pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar sekali lagi atas dukungan ini, dan juga terhadap Bapak yang mulia Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali bin Haji Baharum, Presiden Koperasi Angkatan Kebangsaan Malaysia yang hadir bersama rombongan di Sumatera Barat, yang walaupun waktu pendek kami akan mencoba mengadakan pertemuan dengan Malaysia. Mungkin nanti beliau akan juga sampaikan kepada kita, dan sehingga nanti kami sampaikan juga kepada Prof bahwa kita Malaysia, Pak Prof, saya Pak Prof mungkin informasi kurang bahwa penerbangan Malaysia Sumatera Barat khususnya Padang itu ada yang lain ada. Ini Pak Wagub, kami juga heran ini Pak Prof dari Malaysia ke Jakarta dulu, padahal bisa langsung, jaraknya hanya 45 menit. 45 menit Pak Prof, beliau ini ke Jakarta dulu, diskusi bisa langsung. Bahkan itu ada hari-hari tertentu 2 kali penerbangan. Jadi kalau bisa nanti ke Padang dulu lah, baru ke Jakarta. Kita ambil lagi. Ya Pak Wagub ya. Wah, kita tulis dari Malaysia sini ya Pak Dokter ya, Pak Timbalan juga sini. Selama ini kita ada laksanakan hubungan kerjasama baik. Ada yang dibawa ke Malaysia, hati kultura Malaysia juga ada ikat dulu pernah dibawa. Mungkin dengan kerjasama ini hadir sini jadi gerakan konsultasi kita bisa bersama. Apalagi dengan dukungan Pak Wakil Gubernur kita atau timbalan Wakil Gubernur itu besar kalau Malaysia. Saya rasa mungkin sekian yang kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujatmiko dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Haji Muslim Kasim, Magister Manajemen. Yang saya hormati Presiden Angkasa Bapak Profesor Datuk Haji Muhammad Ali bin Haji Baharum dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dekopinda Sumatera Barat dan Ketua Dekopinda se-Sumatera Barat dengan seluruh jajarannya. Yang saya banggakan insan-insan koperasi yang hadir di tengah-tengah kegiatan acara ini. Pertama-tama syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat di ruangan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah tertunda beberapa kali karena saya komunikasi terus dengan Pak Dr. Profesor Datuk Haji Baharum. Kita mau kegiatan ini tahun yang lalu, tahun 2011. Tetapi karena agenda gerakan koperasi di Malaysia dan di Indonesia serta adanya agenda International Cooperative Alliance, kegiatan di Meksiko, di Kunming, di Korea, di Jepang, sehingga baru hari ini kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ini merupakan wujud dari kerjasama gerakan koperasi di kedua negara. Kita berharap bahwa kerjasama ini bukan hanya dalam konteks bantuan gempa yang akan diberikan langsung pada gerakan koperasi di Sumatera Barat ini. Harapan kita ke depan, gerakan koperasi Indonesia dan Malaysia itu akan mengembangkan lebih jauh usaha-usaha yang bisa memberdayakan koperasi-koperasi yang ada. Kedua negara punya potensi yang sama, penduduk muslimnya banyak yang sama, penduduk muslimnya besar, dan kita punya potensi yang bisa dijadikan sebagai bagian untuk kerjasama yang lebih erat. Kita tidak usah berpikir tentang bagaimana dinamika politik antara kedua negara, tetapi kita berpikir bagaimana kesejahteraan anggota koperasi dan bagaimana memberdayakan koperasi. Tentu ini tidak bisa lepas dari dukungan dan peran serta pemerintah. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Presiden Koperasi Angkasa, kita berharap bahwa kerjasama yang akan lebih erat ini bisa kita jalin dengan lebih baik. Setelah kegiatan ini, tim dari gerakan koperasi Malaysia Angkasa akan melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana pemberdayaan koperasi yang bergerak di bidang susu perah di Jawa Timur. Beliau akan melihat mungkinkah ada kerjasama yang bisa dilakukan oleh dua gerakan koperasi. Dan keinginan ini menjadi keinginan kita bersama, karena pada waktu pertemuan di Kobe, Jepang beberapa waktu yang lalu, pertemuan koperasi Asia Pasifik itu sudah mendeklarasikan adanya perlunya perkuatan gerakan koperasi melakukan kerjasama dan networking antar gerakan koperasi di Asia Pasifik. Dan dalam kesempatan itu sudah hadir hampir semua gerakan koperasi di Asia Pasifik. Dan dalam kesempatan itu juga ada pemilihan pengurus koperasi Asia Pasifik, ICERWA. Dan salah satu wakil dari pengurus koperasi ICERWA itu adalah Ketua Dewan Koperasi. Dan kita mengusung tentang isu gerakan koperasi melakukan kerjasama yang erat dalam bidang usaha. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Presiden Angkasa yang saya banggakan, pada era sekarang ini eranya untuk meningkatkan kualitas gerakan koperasi, bukan hanya kuantitas gerakan koperasi. Kualitas gerakan koperasi dapat kita lihat dari bagaimana tata kelola gerakan koperasi Indonesia, bagaimana penerapan manajemen modern di koperasi, bagaimana penerapan penataan organisasi modern di koperasi, bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia di koperasi, dan bagaimana peningkatan kualitas usaha koperasi baik dari sisi pemasaran maupun dari sisi produksi. Kita menyadari bahwa pada bulan November yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang perkoperasian yang baru nomor 17 tahun 2012. Di dalam undang-undang koperasi yang baru itu sudah sangat tegas bahwa eranya koperasi melakukan perubahan. Eranya koperasi melakukan penguatan kelembagaan perusahaan koperasi. Dan dalam konteks undang-undangan itu juga sudah jelas dan tegas disebut bagaimana peran pemberdayaan koperasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan harus dilakukan oleh gerakan koperasi. Saya kira pada saat yang akan datang, gerakan koperasi harus melakukan perubahan. Pemerintah harus melakukan dukungan terhadap gerakan koperasi melakukan perubahan dengan cara benar dan cara yang akutabel. Tetapi yang menjadi kunci keberhasilan untuk melakukan perubahan koperasi itu adalah para insan-insan koperasi yang hadir di tengah-tengah kita semua. Yang terakhir dalam kesempatan ini, selaku pimpinan Dewan Koperasi Indonesia, kami berharap koperasi-koperasi penerima bantuan ini bisa menggunakan bantuannya dengan baik dan benar dan akuntabel. Bapak Ibu wajib melaksanakan kegiatan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali dari bantuan yang telah diterima itu.
Bapak Ibu mohon kiranya melakukan perencanaan dengan baik, melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat, dan memberikan laporan yang akutabel kepada kita semua. Ini saya kira penting kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, karena dengan bantuan yang diberikan ini tentu kita berharap bahwa koperasi-koperasi yang terkena bencana dan sudah dibantu oleh pemerintah maupun oleh gerakan koperasi di Malaysia ini melaksanakan kegiatan dan programnya dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad kepada Bapak Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Baharuk. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Muslim Majlis yang terhormat Bapak Dr. Randus Muslim Hasim, Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Agung Richard Moko, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Koperasi Indonesia di COVID, yang terhormat Bapak Dr. Randus Khairul Darwis, Rangkai Mangku Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Barat, yang berbahagia Datuk Fatah Alhamdulillah dalam Presiden Makassar, yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz Ahli Jasa Kuasa Tertinggi Makassar, yang terhormat Bapak Ahmad Risma daripada Kadis Koperasi UMT, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat dan semua hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya dapat bersua di antara koperasi angkasa dengan Upin dan juga koperasi di wilayah di daerah Padang ini. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak koperasi Upin, khususnya kepada Dr. Khairul atas layanan yang baik kepada kami semua yang hadir pada kali ini. Saya sampaikan juga salam keluarga Koperasi Malaysia kepada semua tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini, dan juga kita menyatakan bahawa hari ini kita datang untuk tujuan menyampaikan sedikit bantuan yang telah kita sediakan sejak 2009. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita berhasrat datang dari awal. Bolehkan dikatakan oleh Bapak Agung tadi, sibukkan masing-masing. Angkasa nak bertemu dengan Dukupin nak bertemu dengan Angkasa, dan semuanya tak boleh dapat direalisasikan. Sehingga postpone berkali-kali, sehingga Alhamdulillah hari ini dapat direalisasikan. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya Angkasa, gerakan koperasi di Malaysia, semuanya prihatin dengan apa yang berlaku di negara kita. Jadi bantuan kita salurkan. Kita pernah memberi bantuan kepada Aceh, tsunami Aceh. Kita pernah beri bantuan bencana banjir besar di Pakistan. Kita beri bantuan gempa bumi di Kuwait, juga di negara-negara yang lain. Tapi sebelum ini kita beri melalui Wisma Putra, di mana kerajaan. Jadi oleh itu tidak nampak pembangunan kita kepada gerakan koperasi. Dan perkara ini pun dibangkit dalam persidangan ICA National Cooperative Alliance Asia Pacific di Kobe baru ini. Saya juga bangkitkan itu supaya harus ada satu pusat di mana diberikan ICA badan yang menguruskan bantuan tersebut, agar bantuan koperasi kepada koperasi dapat dilihat oleh anggota mereka. Jadi dengan itu kami mengambil kesimpulan untuk Padang ini dan jumpa sendiri dengan koperasi Dukupin dan juga tuan-tuan dan puan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya perniagaan koperasi hari ini sudah mula berkembang di peringkat antarabangsa.
dengan adanya beberapa perubahan baru ini persidangan ISG Asia Pasifik yang diadakan di Kobe. Bapak Agung juga hadir. Kita telah memastikan Presiden yang terdiri daripada mereka yang minat menjalankan perniagaan di antara negara-negara. Jadi pastikan yang terlatih ialah Mr. Lee Chun Sing sebagai Presiden Koperasi All China Federation Supply and Marketing China, All Marketing, maka dia dilantik sebagai Presiden. Walaupun beliau memegang Presiden dah 5 tahun sebelum, tapi saya sambungkan perkhidmatan beliau kerana beliau memberi komitmen nak mewujudkan perniagaan yang antara negara dengan negara. Jadi lanjutan daripada itu, Malaysia juga memberi sokongan yang kuat. Kami mewujudkan sebuah pejabat di Malaysia untuk perniagaan Asia Pasifik. Itu kita memberi sebuah pejabat, 2 orang staf. China juga akan menghantar 1 orang staf, Korea juga akan menghantar. Berarti inilah pejabat yang akan menguruskan perniaga di antara negara dengan negara, negeri dengan negeri, dan paling posyok yang terdekat bagi kita adalah Indonesia, Thailand dan juga Filipina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama bangun. Hari ini kita lihat gerakan koperasi di negara kita atau kita begitu kurang hebat seperti kita bandingkan dengan negara-negara yang lain seperti Jepun. Kalau Jepun itu sudah begitu hebat sekali. Bahagian utamanya bahagian perniagaan sektor retail. Dia menguasai sampai 37% daripada perniagaan perniagaan di Jepun dan terkenal dengan kehebatan yang saya kata seluruh supermarket di negara Jepun itu dimiliki oleh koperasi, oleh JCCU, Japanese Consumer Cooperative Union. Jadi kita harap itulah menjadi impian kita. Kalau boleh kita juga akan dapat wujudkan rantaian supermarket yang Malaysia, Indonesia, juga negara dalaman dan sebagainya. Terbalik ke negara China, di mana Mr. Lee Chun Sing ini sebagai presiden, di negara China saja sudah ada 1 juta pekerja, 1 juta pekerja supermarket milikkan All China Federation. Jadi apabila kita beri pejabat, kita bawa staf daripada China untuk bantu kita sekalian melalui pejabat di Kuala Lumpur, insyaAllah tuan-tuan akan dapat lihat bangkitan yang datang. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat dan kalau boleh kita harap kita juga dapat kongsi pengalaman Malaysia, Indonesia dan angkasa hari ini telah berniaga. Jadi saya dipahamkan tutupin pada pengurapan taraf tersebut. Sebelumnya tak begitu jelas perniagaannya. Sudah ada binaan baru undang-undang, saya lebih tahu. Jadi saya rasa samalah dengan Malaysia. Malaysia pun juga telah mengubah undang-undang kecil angkasa. Kalau dahulu boleh berniaga tapi tak begitu kuat perniagaannya, sekarang tak pasti. Dalam itu ada perkara yang kita boleh lakukan perniagaan bagi membangun gerakan koperasi. Jadi saya rasa sampai masanya gerakan, wakil gerakan supaya bangun perniaga, wakil gerakan mempunyai upayaan yang lebih besar berbanding dengan koperasi masing-masing. Kita harus berniaga dan perniagaan itu diambil bahagian oleh gerakan. Ini Malaysia sedang buat pengalaman kita. Saya lihat 90% koperasi di Malaysia koperasi kecil, koperasi yang sederhana, yang upayaannya terhadap. Jadi angkasa harus bangun mereka dan tunjuk mereka cara perniagaan dan pandu mereka apakah jenis perniagaan. Jadi untuk itu angkasa telah memulakan beberapa perniagaan. Pertamanya kita mewujudkan dialisis center, pusat rawatan dialisis buah pinggang. Ini masalah penyakit buah pinggang di Malaysia meningkat. Ikut rekod 1 hari 17 orang newcomer, orang yang baru sakit buah pinggang. Itu ini menjadikan satu perniagaan di mana swasta dah mula masuk dalam bidang tersebut. Jadi koperasi dah mula masuk. Alhamdulillah angkasa telah wujud dialysis center dan sekarang 30 koperasi sedang dalam proses tumbuhan di bawah bimbingan. Jadi saya harap mungkin juga di Indonesia juga melihat perkara itu. Pertama, dia mengandungi aktiviti perkhidmatan kepada ahli. Yang kedua, boleh kita menurunkan harga cat. Kalau dialisis dia sudah kena penyakit dialisis, dia kena tambah rawatan 3 kali seminggu, 1 kali 4 jam. Jadi kalau 4 jam itu apa yang dia lakukan? Jadi kita siapkan software di mana dalam masa tersebut dia dengar Al-Quran, kemudian nasihat dan juga zikir, mana yang membantu mereka membawa mereka sama.
Jadi itu pertama. Yang kedua, kita juga telah mewujudkan hotel di Pulau Langkawi dan juga hotel-hotel properti yang lain. Boleh kita createkan perniagaan pelancongan di antara Malaysia dan Indonesia dengan menggunakan hotel-hotel yang disediakan oleh gerakan koperasi. Juga kita telah mengadakan proyek Al-Kasabut. Ini satu bidang yang boleh kita lakukan terus. Karena produk-produk makanan daripada Malaysia boleh diekspor ke Malaysia. Dengan wujudnya pejabat di Malaysia tadi, kita harap kita akan sampai barang ke China menggunakan halal food. Jadi kita dakwah mereka, bawa unsur-unsur keagamaan. Walaupun mereka bukan Islam, tapi bila kita buat syarat bila masuk menggunakan rantaian, kita mesti benar mendapat halal. Jadi ini perkara sedang berlaku dan alhamdulillah kita dapat hari ini. Kita akan terus ke Surabaya besok. Bulan yang akan Surabaya untuk meninjau operasi ternak lembu. Jadi kita ada keperluan dapat import daripada Indonesia, susu lembu dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga telah membuat satu program telekomunikasi. Dan harapan kita telekomunikasi ini satu bidang yang amat besar. Contoh fikirkan hari-hari kita guna telefon. Satu rumah bukan satu telefon, 5 anak 5 telefon. Handphone. Siapa yang dapat untung? Kalau kami di Malaysia, Digi, Maxi, mereka untung semuanya. Kita apa pun dapat. Hari ini kita telah masuk bidang ini dan dah hampir 1 tahun bersama dengan sebuah syarikat yang diarahkan kongsi yaitu Stamata. Dan Stamata ini telah mendapat beberapa kelulusan dan termasuk kelulusan di Indonesia. Baru saja melakukan agreement di England, di mana melalui tanda-tanda tersebut juga boleh pakai di Indonesia. Maksudnya apabila tuan-tuan dial telefon nanti tak akan keluar lagi Digi, kalau Malaysia Digi atau keluar Maxi, dia akan keluar My waktu koperasi lah. Apabila tuan-tuan guna telefon itu, tuan-tuan akan dapat rebate 18% daripada penggunaan. Tuan-tuan bayangkan 18% setiap kali kita guna, dan kita agihkan 18% itu mengikut rating. Kalau Dukupin akan dapat bahagian Dukupin, walaupun kecil. Tapi kalau kecil Dukupin dapat seluruh Indonesia menggunakan, mana banyak akaun Dukupin. Jadi kita dah buat sistem itu, Angkasa hanya dapat 2% saja. Keseluruhan penggunaan 18%. Dan akhirnya kalau 1 juta Malaysia menggunakan, Angkasa akan dapat 1.3 bilion tahun hasil penggunaan 1 juta rakyat Malaysia. Itu 1 juta anda ya. Kalau 2 juta, darah. Kalau Indonesia, saya tak boleh berjalan, tak ada persiapan lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus fikir sebagai gerakan koperasi, satu memberi peluang perniagaan kepada mereka. Yang kedua, kita nak pastikan kita independen. Mau untuk Bapak Governor, kami Malaysia tidak dapat wang daripada kerajaan. Angkasa bangun sendiri dengan wang sendiri. Jadi saya dengar di Malaysia, di Indonesia dibantu oleh kerajaan. Apa okey, bantu okey. Jangan terus bergantung kepada kerajaan. Kalau boleh itu kubit usut set perniagaan. Yang perniagaan itu boleh menjalankan income yang regular. Contohnya kami menggunakan servis potong gaji. Dan orang yang meminjam daripada koperasi diurus oleh Angkasa. Diurus oleh Angkasa berarti pinjaman itu tetap dibayar. Dan hasil daripada pengurusan itu kita charge paling rendah, charge 0.6%, 0.6%. Maknanya charge 0.6 tak sampai 1%. Tapi oleh kerana penggunaan yang besar di Malaysia sekarang ini 1 bilion ringgit satu bulan. Orang yang hutang antara koperasi melalui koperasi dan itu oleh Angkasa dan pulangan itu dipulang balik kepada koperasi tanpa ada NPL, non-government loan, 1 bilion satu bulan. Jadi income kami sekarang satu bulan income Angkasa sekarang 8 juta. Itu 8 juta Malaysia. Kalau kali dengan 12, itulah yang kita datang ni. Semua kerja-kerja kita ini semua pakai wang kita sendiri, tak kacau langsung wang kerajaan. Jadi di Indonesia ini tuan-tuan patut berbaik dengan kerajaan, minta laluan supaya dapat proses seperti itu diberi kepada koperasi, dukung. Dan di samping kerajaan bantuan kerajaan hanya dalam projek-projek itu saja bantuan. Untuk bangunan, education dan juga kempen perniagaan semua dibiayai oleh kita sendiri.
Dan ini pendapatan kita yang kedua ialah akan datang daripada baik yang kerajaan. Kalau kita ribut tadi, insyaAllah pendapatan kita yang kedua yang tak perlu dikejar terus, hanya sistem saja setiap bulan akan dapat. Ini tuan-tuan dan puan, ini merupakan perkara-perkara yang saya ingin sampaikan kepada Dukupin. Kalau Dukupin mahu khidmatan kita boleh beri nasihat untuk menggunakan sistem tersebut. Akhirnya kita akan bangun mandiri. Kita mandiri berarti kita tak perlu bangun. Otoriti operasi boleh menjadi lebih baik kalau kita tidak bergantung kepada orang. Kita kepada kita, untuk kita, kepada kita, untuk itulah prinsip operasi yang digunakan. Di tuan-tuan dan puan, kita juga telah mengadakan bank baru. Juga saya ingin input pihak Dukupin untuk belajar. Kita sekarang ini sudah keluar daripada kepompong syariah yang menggunakan satu line saja. Syariah Malaysia menggunakan debt financing, pembiayaan berdasarkan hutang. Dia berdasarkan hutang, bermakna dia bagi hutang. Kalau bagi hutang, pulang dengan untuk riba. Untuk membolehkan dia pulang dengan tanpa riba, tidak, bukan jual beli. Tapi jual beli itu di markup dan harganya mengikut tempoh berapa mana dibayar. Itu dia makan BBA, Bank Business Idea. Mungkin di Indonesia pun sudah ada, saya tahu. Jadi ini produk tidak membantu, teman-teman. Dia sebenarnya syariah kita sudah selesai hukum dengan Tuhan, tapi membebankan kita. Kalau tuan-tuan mengambil 100,000, saya cakap konteks Malaysia, 100,000 akan bayar 20 tahun lain harga. Dicaknya lain, berbayar 25 tahun lain harga. Kalau 30 tahun lain harga. Jadi kita biasanya mencari pembayaran yang paling ringan setiap bulan. Ini lagi panjang lah tempohnya, akhirnya membebankan. Jadi oleh itu Angkasa telah menubuh sebuah bank yang kita namakan Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa. Perkataan bank belum boleh masuk oleh karena itu peraturan Central Bank negara. InsyaAllah satu masa nanti kita akan dapat. Bahkan kita telah usulkan untuk mendapatkan kebenaran bukan bank menggunakan co-op bank. Saya ingat Indonesia bersokong dengan dasar Malaysia. Kita mesti gerakkan di peringkat antarabangsa dan peringkat kerajaan, bagi tahu kerajaan kami tak mau bank. Sebab bank itu memang amalan biasa. Kita nak co-op bank. Satu buat co-op bank. Dengan kelulusan co-op bank itu kita sama macam bank. Kita bukan bank. Co-op bank namanya. Jadi ini sudah ada negara yang memutuskan dan perkara sudah dibangkit di Thailand baru ini. Bila seminar persidangan menteri-menteri operasi Asia Pasifik lalu dibangkitkan. Dan kita punya presiden daripada antarabangsa menyuarakan, mengatakan ada negara yang tidak membenarkan penubuhan co-op bank, even negara-negara maju. Jadi semua menteri akor akan memberikan satu akta baru, itu akta penubuhan co-op bank. InsyaAllah Malaysia juga sedang draft. Kami yang Angkasa buat undang itu bagi pada kerajaan Arab, kerajaan masuk parlimen luluskan sebagai satu undang. Tonton dan perempuan, itulah perkara-perkara yang boleh kita kongsi. Dukupin harus bersama dengan Angkasa dan mendesak kerajaan di peringkat dunia, kerajaan kita dan juga kerajaan di dunia melalui ICA Asia Pasifik. Sebab ICA Asia Pasifik dia recognize di peringkat bangsa-bangsa bersatu. Jadi oleh itu kita memiliki kekuatan. Tuan-tuan dan perempuan, antara perkara-perkara lain yang sedang kita rancangkan yang terbaru, yang saya rasa memang Indonesia perlu memerlukan, yaitu merencanakan pemberian umrah dan pergi umrah melalui connection operasi. Kita pergi jutaan orang pergi umrah setiap bulan, setiap tahun. Kalau join dengan Indonesia, saya ingin itu akan amat membingungkan. Banyak nak dikira. Kita sekarang merancangkan supaya mendapat landing right di Saudi Arabia. Di Malaysia sekarang yang dapat landing right hanya MAS saja, yang baru-baru ini saya tetapkan Asia Extra. Dapat landing right baru hanya di Jeddah. Kita minta landing right ke Jeddah, di Jeddah dan di Madinah. Kalau itu kita dapat, tuan-tuan, kita pergi haji direct melalui rantaian operasi. Jadi tuan-tuan berdaftar dengan kita dan kita memerlukan Indonesia untuk bangun bersama dengan landing right yang kita akan dapat. Alhamdulillah kita sudah ada connection dengan keluarga di Raja Saudi Arabia. Landing right ini akan dapat melainkan ada connection dengan keluarga di Raja. Syekh Faiz dengan Syekh Farouk bersama dengan kita
agar mendapat landing rights, dan kita juga ada connection yang kuat di Malaysia untuk PM dan memuluskan perkara tersebut. InsyaAllah dalam masa terdekat landing rights di Colombo dapat dan Saudi Arabia dapat. InsyaAllah kita akan bersama dengan Angkasa. Saya dipahamkan harus menyebutkan saya bahwa beliau menguruskan mereka daripada sini Padang dia umroh melalui Colombo. Itu dia kita gunakan Airstar dan kita gunakan MAS dan yang lain. Kita gunakan Angkasa Air. Akan datang Angkasa Air. Karena kami terbang kita sendiri. Itu sedang yang tuan-tuan dan puan, ini perkara yang harus kita bangkitkan dan kita teruskan. Tuan-tuan dan puan, hari ini acara kita sekadar beri sedikit bantuan yang saya kira tidak begitu besar, tapi perhatian kita kepada bencana yang dihadapi oleh tuan-tuan amat secara selalu. Jadi hari ini kita sudah putuskan kita bagi hanya 198.000 ringgit Malaysia, 198.250 ringgit Malaysia. Itu jumlah Malaysia. Jadi jumlah Indonesia ni saya dapat kira 528 juta. Jadi jumlah itu taklah besar, kecil, tapi dasar perhatian kami Malaysia bencana yang terhadapi itu yang penting daripada jumlah wang. Jadi alhamdulillah hari ini dapat dua tersebut, dan rasa beban saya untuk ini dah lama, saya rasa guilty, rasa bersalah. Duit itu sudah kumpul, operasi yang kembang, Angkasa juga kembang, dikumpul untuk tuan kita sampai 2 tahun yang sampai. Tapi saya kalau walaupun maaflah kita semua oleh kerana saya bukan betul nanti. Jadi mungkin ucapan saya untuk dan juga tuan Otonom. Saya harap nanti bisa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat mengambil tempat. Penandatanganan pertama oleh Ketua Dekopin Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya oleh Presiden Angkasa Malaysia. Berikutnya oleh Wakil Ketua Dekopin Pusat. Dan selanjutnya oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Muhammad Ali Bahrul selaku Ketua Angkatan Operasi Malaysia beserta rombongan Malaysia satu. Saya hormati Agung dan
yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Koperasi Barat Menengah juga hadir, Bapak Perdagangan dan Perindustrian Barat, dan saya hormati para anggota Kopi, Wil, Kopimda, untuk semua yang hadir, masyarakat yang hadir. Sementara kita mengucapkan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa pada ini kita telah menyaksikan suatu momentum sejarah penandatanganan kerjasama antara koperasi Malaysia dan Indonesia dalam diwakili oleh pemerintah provinsi Dewan Koperasi Provinsi Sumatera. Saya kira ini adalah suatu momentum yang sangat tepat dengan lahirnya Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 2012. Di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia seperti yang bergerak maju, di tengah-tengah terjadinya penurunan kecenderungan beberapa negara, tapi Indonesia pasti. Bapak Ibu sekalian, tentu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan selamat datang kepada Pak Profesor Dr. Mahadi atas kehadiran di tengah-tengah kesulitan beliau dan dapat hadir bersama kita dan sekaligus memberikan kepedulian sebagai suatu bangsa seluruh Melayu terhadap musibah yang terjadi di Sumatera Barat 3 tahun yang lalu, tepatnya terjadi bencana gempa, dan alhamdulillah telah memberikan bantuan, dan ini tentu akan dapat mempererat tali silaturahmi antara kedua bangsa seluruh Melayu untuk sama-sama maju meningkatkan kesejahteraan masyarakat di antara kedua bangsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejarah koperasi di Indonesia sama panjang dengan sejarah perjalanan Republik Indonesia ini. Itu panjangnya. Walaupun beberapa kali amandemen Undang-Undang 45 diperbaiki, namun pasal 33 tetap sulit perubahan. Tetapi dalam implementasi dan aktualisasi di tengah-tengah masyarakat melalui pasang surut, gelombang pasang naik sesuai dengan kondisi strategi politik pemerintah yang berkuasa pada suatu masa. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh koperasi Indonesia. Dalam era pemerintahan Orde Baru dari tahun 70-an, 67 sampai tahun 2000-an, koperasi Indonesia cukup maju. Satu-satunya lembaga yang paling eksis, yang mempunyai jaringan yang paling kuat di negara Republik Indonesia di sektor lembaga ekonomi adalah koperasi. Dan sampai ke tingkat desa, negari, ada KUD, tingkat kecamatan, kabupaten, kota, ada tingkat nasional. Luar biasa. Tetapi pada saat itu koperasi Indonesia terlalu manja akan mendapat fasiliti yang luar biasa dari pemerintah. Tidak ada semuanya kerjasama dengan Bulog, dengan BRI sebagai penyalur pupuk, gula, terigu, segala macam. Semuanya ini membawa malapetaka dari koperasi di sini, sehingga dia tidak mampu selalu hidup seolah dia bisa berdiri sendiri, tetapi selalu tergantung pada orang lain. Dan inilah pengalaman-pengalaman yang kita lalui selama ini. Jadi oleh karena itu, saya kira ini tidak usah kita sesali, tapi ini merupakan suatu pembelajaran bagaimana koperasi di masa yang akan datang dapat bangkit lagi kembali menjadi sokong guru ekonomi Indonesia, bagaimana bangkit kembali sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harapan berkembang kepada koperasi berkatakan oleh dari pengurus Dewan Koperasi Indonesia Pak Alun dan dari Prof. Tadi mengenai ke depan berdapat. Memang Pak Ratu pada undang-undang koperasi sebelumnya bahwa BKOPIN belum memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan bisnis langsung. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, di mana Dewan KOPIN dapat diberikan kesempatan dan mengumpul dana dan dari dana kita berkembangkan. Inilah mungkin substansi ini yang perlu kita sikapi di dalam era perkembangan dunia ekonomi sekarang. Indonesia dan termasuk ASEAN pada tahun 2015 akan melaksanakan suatu integrasi ekonomi Asian Economic Community, di mana terjadi pasar bebas di seluruh negara ASEAN. Jadi oleh karena disinilah peranan koperasi harus mampu tampil, jangan sampai dibilas
jangan sampai apa ini dihanyutkan oleh perkembangan arus globalisasi. Karena orang Malaysia mengatakan tidak ada lagi sepadanan yang jelas pada masa yang akan datang dalam batas-batas teritori wilayah yang adanya terjadi masa depan. Di sini seharusnya operasi memberikan peranan. Maka oleh karena itu pemerintah secara ini berpenurunan yang baru bagaimana memperkuat lembaga koperasi ini yang memiliki perhatian kepada personality daripada pengurus koperasi itu sendiri, sehingga dia mampu nanti membawa koperasi itu dan mengantarkan masyarakat dan anggotanya untuk kesejahteraan yang baik. Ini sudah perannya yang besar. Jadi oleh karena itu dari substansi itulah mungkin kita kembangkan substansi aktivitas bisnis peran koperasi. Sebagaimana kalau kita lihat Sumatera Barat 70% daripada aktivitas ekonomi adalah pertanian, dan inilah yang perlu dilirik oleh koperasi. Bagaimana menyalurkan koperasi, menyalurkan produk-produk dari sektor pertanian, dari perkebunan, pertanian, sayur mayur dan lain sebagainya. Dengan mudahnya jalur transportasi antara Indonesia dan Malaysia dan Singapura ini dijadikan suatu pasar, itu dapat memberikan peranan yang besar. Bagaimana mengirim barang sayur-sayuran. Ya, saya dulu tahun 66 sudah pernah berdagang saya dari Bandung dibawa ke Singapura. Datang dari jam 5 di Bandung, jam 10 malam pagi dibawa ke Jakarta. Pagi sudah terbang dari Kemayoran ke Singapura. Ini juga harus menjadi pemikiran pada koperasi. Jadi hal-hal beginilah diperlukan satu kesungguhan, diperlukan satu kerja keras daripada instansi koperasi. Di Sumatera Barat lebih kurang hampir 3.500 koperasi, tapi 65% diantaranya ya dikatakan hidup, tapi sebagian sudah mati suri. Ini persoalan-persoalan yang perlu kita sadari. Saya kira ini memberikan motivasi inovasi baru bagi kita. Kehadiran Pak Dato untuk memberikan semangat kepada kita agar koperasi berkembang maju. Kita lihat di tokoh-tokoh koperasi semua, Pak Dato, Pak Slimalin, Pak ini setelah beliau juga dewan koperasi dan seluruh tokoh-tokoh koperasi, Pak Darmi. Ya ini tanggal bapak Anda terletak koperasi. Tetapi jangan juga pernah salah seorang menteri mengatakan beragama era Orde Baru dulu bahwa jangan koperasi dijadikan tempat pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal tua. Ya. Dan berikanlah tenaga-tenaga yang energi, tenaga-tenaga muda, ya, bukan hanya tempat berkumpul dan kapal-kapal tua untuk bernostalgia. Ini tidak memungkinkan agar koperasi maju. Ini salah seorang menteri mengatakan itu. Jadi dengan semangat ini koperasi, apalagi dengan semangat bahwa Indonesia harus maju di tengah-tengah perkembangan globalisasi ini. Indonesia baru sekarang ini memiliki entrepreneur perlu ada, yaitu cooperation entrepreneurship yang mampu melihat celah-celah untuk membawa terobosan-terobosan agar koperasi berkembang. Inilah. Maka oleh karena itu entrepreneurship wirausaha Indonesia baru 0,2%. Menurut teori data-data yang berpakar diperlukan kurang lebih 2%. Maka oleh karena itu Departemen Koperasi Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda tamatan SMA yang drop out untuk bergerak di bidang bisnis. Oleh karena itu diharapkan Pak Firdaus menjadi pelopor dan membuat proposal-proposal usaha, tapi juga masih dalam bentuk bantuan. Siapa yang berani, siapa yang mampu membuat proposal, melihat bagaimana proposal bentuk-bentuk usaha yang akan dilakukan, pemerintah memberikan bantuan 25 juta. Apabila suasana ini usaha ini berkembang dalam tempo pendek, dia akan berikan bantuan yang besar. Ini juga berarti adanya suatu political will yang kuat dari pemerintah bahwa Indonesia bisa maju kalau memang pengusahanya lebih kurang 2% dari total jumlah penduduk. Kalau 0,2%, coba bayangkan. Malaysia saja sekarang sudah 2,5%, Amerika 12,5%, Jepang 10%, Singapura 7,5%. Ini yang perlu kita sekali. Jadi ini perlu. Jadi oleh peluang momentum ini perlu dimanfaatkan oleh kita. Apalagi pada Sumatera Barat adalah lahirnya tokoh koperasi, bapak koperasi Dr. Muhammad. Ini jadi harus benar. Orang Sumatera Barat mempunyai tanggung jawab moral yang besar bagaimana mengembangkan koperasi di Indonesia. Jadi oleh karena itu berikan tepuk tangan untuk. Jadi oleh lainnya ini, tapi ini tidak boleh kita dewasa, tidak boleh kita abaikan. Koperasi lagi tidak boleh mengimpis. Koperasi tidak boleh mengimpis. Harus mampu mandiri. Oleh karena itu dalam undang-undang yang baru
Koperasi dipersamakan dengan satu badan hukum yang mampu bergerak, fasilitas banyak. Ada jaminan kredit koperasi, perbankan memberikan buka usaha yang selebar-lebarnya, dan momentum ini dimanfaatkan kerjasama dengan koperasi Malaysia. Jadi salah dengan cara demikian Indonesia akan maju siapa lagi dalam membangun bangsa ini yang sejahtera, adil dan berdaya. Bapak Ibu sekalian, dalam visi Indonesia tahun 2030 katakan bahwa Indonesia akan menjadi suatu negara besar, jadi menjadi 7 besar di dunia tahun 2030, di mana pendapatan Indonesia pada waktu menjadi $18.000 US dan angkatan kerja mencapai 102 juta. Coba bayangkan, kalau ini kita manfaatkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pendidikan yang semakin tinggi kebutuhan masyarakat, tidak perlu lagi koperasi dapat menjual produknya untuk orang Indonesia sendiri yang berjumlah 300 juta pada tahun 2030. Malaysia baru sekarang 27 juta, kita 245 juta, betul nggak? Makanya Malaysia menjadi pasar ke Indonesia. Tapi kalau operasi tidak aktif, maka pasar semuanya akan direbut oleh teman-teman kita dari Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu perlu pemetaan dari para koperasi sendiri terhadap unggulan-unggulan komoditi apa yang perlu kita bina sehingga mampu bersaing, sehingga mampu kompetitif dengan negara kita itu, sehingga kita tidak lagi pembajaran barang-barang dari luar, kita mampu memproduksi barang untuk konsumsi sendiri. Bapak Ibu sekalian, tahun 2015 tidak saja barang impor komoditi kentang, tidak lagi sayur, tidak lagi apel jeruk yang dimasuk Indonesia, tetapi juga services, tenaga pelayanan pun akan masuk di Indonesia, baik sopir, ya Pak, maupun para di office, di kantor-kantor, karena memang terlatih orang Malaysia, orang Filipina, orang Thailand, orang India, dia suka berjalan keras. Jadi oleh karena ini salah satu yang perlu kita sikapi di masa-masa yang akan untuk mampu bersaing, perkuat, bangun koperasi, perkuat lembaga koperasi, ya, sehingga salah dengan demikian koperasi bisa maju, bangsa bisa maju, dan kita dapat pertahankan melestarikan Pancasila, Undang-Undang 45 Pasal 33. Demikian pada itu dapat kami sampaikan sekali lagi selamat, mudah bisa berkembang dan tinggal aplikasi wacana banyak. Bagaimana rencana aksi yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Kami mohon untuk dapat menyerahkan bantuan. Jumlahnya berbeda. Ini operasi orang kampung saya pada itu. Iya. Kampung. Oh, sama sekolah nak. Kepada Iya betul. Sekolah. Mana sini ya? Nah, sekolah call center tadi kerja. dilanjutkan dengan kepada penerima bantuan kami silakan kembali ke tempat. Oke, betul. Waktu ketua di kopi.
kami di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ishak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya mujibus sa'ilin, ya mujibud da'wat, ya mujibul da'wat, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al dinana ya rabb dinan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanan mu'minin wa akmalana akmalas salihin wa niyatana niyatan mukhlasin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada. Allahumma ja'al akhiru kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Antara yaitu Koperasi Malaysia dan yaitu Indonesia khususnya Sumatera Barat, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dan berikanlah kami itu yang mengurus koperasi, ya Allah, itu yang sabar, dan berikanlah usaha yaitu usaha yang Engkau berkahi dan jauhilah dari malapetaka ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. KUD Sinjin, terima kasih ya Pak yang sudah memberikan bantuan kepada koperasi. Banyak bising. Oke. Terima kasih ya Pak sudah dapat bantuan dari Koperasi Angkasa Malaysia kepada Koperasi KUD Sinjin Sumatera Barat. Ya. Nyatakan perasaan Bu. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhak atas bantuan kepada Koperasi Puskopedi Sumbar Pak, agar bermanfaat bagi kami Pak, karena gedung kami rusak Pak, belum bisa ditempati sampai sekarang. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak. Kami sangat berterima kasih sekali. Enggak. Lagi rapat. Benar. Oke, setia. Pada turun kedua. Koperasi Malaysia bersama AGSA, di mana gabungan Koperasi Malaysia dan juga ahli-ahlinya untuk bantuan padang yang berlaku 2009 dan bagi mengikut tahap selama kerugian yang dialami oleh koperasi. Pak Khairil yang bagi nilai, ada yang dapat nilai Malaysia 30,000, nilai RM20 Malaysia, ada yang dapat 25,000, ada yang dapat 15,000, nilai 10 koperasi. Jadi jumlahnya totalnya 198.250 ringgit. Jadi yang kedua, kita nak wujudkan hubungan rapat dengan Dukupit
Ini poin saya bagilah semua orang bagi. Tapi ini yang lebih hasrat kita nak wujudkan rangkaian yang rapat antara Malaysia Angkasa dengan Dukbin. Jadi Pak Agus mewakili Dukbin. Sudah diwacanakan. Karena kalau tingkat dunia kan wacana dulu gitu, dibahas dulu berkali-kali sekian tahun baru muncul. Nanti baru aksi. Rencana aksi. Itu ya. Dari Dekopin sendiri gimana Pak? Kalau Dekopin secara umum kita ada beberapa program untuk pengembangan penguatan kelembagaan. Kita mulai dari bagaimana membuat database yang valid, berapa jumlah koperasi se-Indonesia. Kalau menurut versinya pemerintah kan ada 192.000 unit koperasi. Jadi 192.000 institusi koperasi di Indonesia yang berbadan hukum. Terus jumlah anggotanya kan ada 33 juta. Itu versi pemerintah. Nah, kita harus mempunyai data valid dulu. Data valid dulu ditunjang dengan potensi. Dari 192.000 itu yang potensi yang besar yang mana gitu. Karena kalau kita kembangkan semua itu nanti nggak mungkin. Jadi harus satu dulu yang nonjol ya. Yang kita coba oleh swasta. Tapi kalau yang dari populer di sini sudah terus kalau yang kita pakai TV dulu ya pakai ini yang selama karena tidak mungkin di sini lagi udah roboh udah macam-macam hancur ya. Lagi pula di kampung kan kan pergerakan di sana aja begini. Please remain seated until we have reached our cargo parking position and the fasten seatbelt sign is off. Please do not switch on your cellular phone until you are in the arrival hall. Before disembarking, please check your hand luggage. Passengers with flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Executive class passengers may disembark first. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Garuda. Garuda Indonesia GA 5008 Pontianak segera naik ke pesawat dalam melalui pintu F7. Terima kasih.